Oke, video kali ini saya akan membahas ergonomi dan posisi penumpang di Yamaha All New Aerox Connected tahun 2021 punyanya teman saya, yaitu Bro Ricky atau biasa disebut Bro Kabul. Nanti di follow Instagramnya. Nah, jadi seperti ini ya penampakan motornya, terutama dari samping. Siluetnya masih sama ya dengan model sebelumnya, cuman ada beberapa detail yang berubah. Nah, bagaimana ergonomi saya naik di motor ini? By the way, tinggi saya 167 cm dengan berat 55 kg. Oke, saya akan langsung naik. Bagaimana ergonominya? Nah, jadi seperti ini ya posisi mengemudi saya. Dari posisi kaki kelihatan di sini saya jinjit. Kenapa jinjit? Karena di sini joknya itu lebar. Yang sebenarnya ini tinggi joknya nggak terlalu tinggi ya, yaitu segini. Cuman karena di sini itu cukup lebar, jadi ya ke kaki itu lebih jinjit seperti ini. Tapi masih bisa menjangkau tanah cukup baik sih, dan bisa lebih percaya diri lagi. Kemudian untuk joknya, ini joknya seperti joknya Yamaha ya, dia itu empuk dan busanya ini cukup tebal, tapi nggak setebal Yamaha NMAX, tapi nyaman sih untuk diduduki tuh. Untuk posisi tangan ke stang seperti ini. Nah, stangnya ini dekat dan posisinya ini nggak terlalu rendah ya, pas lah, cukup tinggi, jadi seperti bawa motor naked, sport naked. Jadi kelihatan lebih gagah dan lebih sporty. Lalu untuk posisi kaki naik ke full step seperti ini. Nah, ini posisinya juga saya suka, karena kenapa? Posisinya itu cukup turun, jaraknya itu dari jok ke full step lebih jauh. Jadi untuk postur saya itu di bagian paha itu tidak lurus ya. Yang biasanya itu kalau paha itu lurus membuat kaki cepat pegal. Kalau ini enggak, dia lebih turun, jadi lebih nyaman. Nah, jadi seperti ini. Tapi ini tidak seperti di Yamaha NMAX ya, yang ada dua posisi, kaki menekuk dan selonjor. Kalau ini menekuk saja. Tapi ini sangat luas kok. Bisa lebih maju sedikit, bisa lebih mundur sampai segini. Jadi masih sangat lega. Dan bicara suspensi, yang depan ini empuk loh, tuh. Saya goyang sedikit gini aja udah mengayun. Untuk yang belakang ini karena sudah diganti pakai aftermarket, jadi untuk keras atau empuknya itu tergantung settingannya sih. Tapi kayaknya kalau kita mengambil acuan dari model sebelumnya sih, suspensinya itu keras dan tidak bisa di setel ya, terutama yang tipe standar. Kalau yang tipe ada subtanknya itu kurang tahu sih, kayaknya lebih nyaman deh. Dan untuk motornya sendiri, ini meskipun besar, cuman ini menurut saya sih ringan, karena saya kan terbiasa pakai sport naked ya. Jadi pakai motor ini meskipun secara visual itu besar, tapi secara bobot itu tidak terlalu berat sih, karena bobotnya itu sekitar 125 kg kalau nggak salah. Jadi masih sangat oke tuh. Dan kalau misalnya saya duduk paling belakang seperti ini, nah ini juga karena semakin ke belakang semakin lebar ya, otomatis kaki kita semakin susah untuk menjangkau tanah. Tuh, lihat kaki saya itu sangat jinjit. Dan untuk kedepannya seperti ini. Nah, ini baru nyaman kalau posisi riding seperti ini. Meskipun jadi kelihatan lebih nunduk sih, tapi kalau posisinya seperti ini sih lebih enak sih kalau untuk kecepatan tinggi, karena kita terkesan lebih sigap dan posisinya lebih menunduk seperti ini, jadi lebih oke. Nah, untuk kokpitnya seperti ini, bisa kita lihat di sini ada beberapa yang dimodifikasi sama yang punya. Kita sebutkan yang modifikasinya dulu lah. Di sini ada spion
spionnya spion Tomo yang V5. Kemudian di sini ada tabung minyak rem punya Brembo yang tipe big. Kemudian di sini ada master rem punyanya KRS dan bisa di setel tingkat jangkauan jari kita. Jadi bisa kita sesuaikan dengan jari kita masing-masing. Lalu di sini ada jalur stang punyanya Fast Bikes. Dan di sini ada tombol tambahan untuk mematikan dan menyalakan lampu utama. Jadi seperti itu. Kemudian untuk kuncinya seperti ini ya. Ini kebetulan yang tipe standar, jadi belum keyless, tapi sudah shutter key atau dilengkapi dengan pengaman magnet. Dan untuk pengunciannya seperti ini ya. Nah, ini kita tinggal tekan seperti ini. Tuh. Jadi lebih simpel karena pakai tekan tombol seperti ini tanpa harus memutar anak kunci magnet. Tapi tetap untuk membukanya kita harus pakai anak kunci magnet. Dan sayangnya di sini tidak bisa dikunci stang ke kanan. Jadi seperti ini. Tuh, tidak bisa. Nah, untuk bagasinya sudah saya jelaskan di video review sebelumnya, cuman saya akan mengulang lagi untuk bagian sini, bagian tangki bahan bakar. Kita putar ke posisi open, lalu kita tekan tombol fuel. Tuh. Nah, bagusnya itu dia langsung membuka seperti ini. Jadi kita tidak perlu menarik-narik ya. Cuman untuk tutup tangkinya tetap sih kita harus memutar seperti ini. Nah ini untuk kapasitasnya lebih besar daripada model sebelumnya. Kalau model sebelumnya itu 4,6 liter, kalau sekarang 5,5 liter. Jadi kita bisa menempuh jarak yang lebih jauh tanpa melakukan pengisian bahan bakar lagi. Lalu untuk lacinya ada di sebelah kiri aja. Untuk membukanya seperti ini. Nah, lacinya seperti itu dan modelnya ini datar sih, tidak ke dalam menurun seperti itu ya. Tapi di sini ada power outlet yang kita bisa mengecas handphone, tapi butuh lighter juga sih. Nah, jadi seperti itu. Untuk tombol-tombol di stang, di sebelah kanan ada tombol hazard. Yang ini lebih praktis penggunaannya daripada model sebelumnya. Kemudian di sini ada tombol starter dan juga yang saya bilang tadi tombol modifikasi sendiri untuk mematikan dan menyalakan lampu. Di sebelah kiri di sini ada tombol menu yang biasanya di motorsport itu untuk pas beam ya di sini. Cuman sekarang di beberapa motorsport itu di tombol sini itu jadi tombol menu juga. Lalu di sini ada tombol lampu dekat, lampu jauh, sein dan juga klakson. Nah, di sini yang saya suka lagi yaitu adanya pengunci rem yang belakang, karena ini masih pakai rem tromol ya. Jadi bisa dikunci seperti ini. Dan ini sangat dibutuhkan sih untuk motor yang sebesar ini. Untuk parkir atau mungkin untuk berhenti di tanjakan atau turunan mungkin. Jadi kita bisa sedikit beristirahat ya. Jadi tidak menarik rem terus menerus. Jadi seperti itu. Untuk speedometer di sini kita lihat ini secara siluet sih hampir sama dengan model sebelumnya. Cuman dengan tampilan yang lebih berbeda lagi. Untuk bagian indikator di sini ada sein kanan dan di sini ada sein kiri. Kemudian di sini ada logo Yamaha. Di bawahnya di sini ada indikator lampu jauh, suhu, cek engine dan di sini kosong. Nah, oke, saya akan menambahkan karena di video saya ada yang kurang saya jelaskan ya. Yaitu pada bagian speedometer. Karena kebetulan yang saya jelaskan di video ini itu kan versi yang standar atau yang paling rendah lah tipenya. Jadi bukan yang paling tinggi. Karena kalau kita lihat speedometer yang ini yang tipe tertinggi, di sein kiri ini ada indikator keyless-nya. Kemudian yang di sebelah kanan itu adalah indikator ABS. Dan yang bagian bawah yang saya sebutkan itu kosong, itu di tipe tertingginya ada indikator Smart Stop System, atau kalau di Honda itu kan idling stop system ya. Cuman kalau di Yamaha namanya Smart Stop System. Nah itu, kemudian yang bagian panel digitalnya itu juga saya lupa sih, nggak ngasih tahu.
karena di bagian penunjuk utara mesin di bagian dalamnya itu ada tulisan yang sebelah kanan, tulisan APP yang menandakan motor ini sudah terkonek ke handphone kita. Dan di bawahnya ada indikator baterai smartphone kita itu tinggal seberapa. Kemudian yang penunjuk putar mesin sebelah kiri di dalamnya itu ada indikator telepon dan juga pesan atau SMS. Jadi kalau misalnya ada panggilan masuk atau ada SMS masuk, itu akan keluar di speedometer Yamaha Aerox 155 connected ini. Oke, kita kembali ke video lagi ya. Dan untuk speedometernya seperti ini. Ini speedometernya kalau posisi mati seperti ini ya. Layarnya itu berwarna biru kegelapan karena ini memakai negatif display, dan sama dengan model sebelumnya dan model-model motor-motor Yamaha Maxi yang zaman sekarang kalau nggak salah. Kita lihat apa saja info yang ditampilkan. Tuh, info yang ditampilkan seperti itu. Di sini ada penunjuk jam. Kemudian di sini ada indikator oil kalau misalnya kita waktunya ganti oli. Kemudian di sini ada penunjuk kecepatan. Di sini ada trip meter dan di sini ada penunjuk sisa bahan bakar. Dan di dua pinggir sini ada penunjuk putaran mesin ya. Yang modelnya sekarang itu dia meninggi, tidak mendatar seperti model sebelumnya. Dan ini ada dua dial langsung. Jadi ini mengingatkan saya pada Kawasaki Z800 sih. Jadi lebih oke dan lebih sporty lagi sih menurut saya. Nah, kita lihat untuk tombol menu ini apa saja yang bisa dirubah. Nah, di sini ada indikator V-bel untuk menunjukkan kapan waktunya ganti V-bel. Lalu di sini ada BL atau pengaturan untuk kecerahan speedometernya. Lalu ada odometer, ini jalan 346 km. Jadi masih sangat baru sih motor ini, belum servis pertama malahan. Kemudian ada trip 1, trip 2, konsumsi bahan bakar kilometer per liter secara real time. Kemudian average atau rata-ratanya itu 43,6 km per liter. Ya terbilang irit motor ini. Mungkin karena pemakaian dalam kota ya, yang jalannya itu kebetulan yang punya motor ini tuh domisilinya daerah Singosari. Jadi yang jalannya itu lebih lengang dan lebih datar daripada di Kota Batu ya, yang jalannya itu naik turun gitu lewat pegunungan. Lalu ada penunjuk baterai ini 12,5 volt, jadi masih normal baterainya. Kemudian balik ke trip meter. Ya, info yang ditampilkan lengkap sih. Dan yang saya suka yaitu jam sama trip meter atau odometernya itu terpisah. Jadi kita bisa melihat sekaligus ya, tanpa kita harus merubah-rubah. Oke, setelah ini saya akan mengajak teman saya yang punya motor ini sih yang pasti untuk mencoba duduk di depan, dan juga saya akan mencoba duduk di belakang sebagai penumpang, bagaimana ergonominya. Oke ya, sekarang saya akan mengajak teman saya yang punya motor ini, yaitu Bro Ricky atau biasa disebut Kabul. Nah, by the way, untuk tingginya berapa mas? 175. Dengan berat? 90. Nah, dengan tinggi 175 cm dan berat 90 kg, bagaimana ergonominya? Jadi seperti ini. Coba untuk kaki. Nah, untuk kaki menjangkutannya seperti ini ya. Ini napak sempurna ya. Napak sempurna. Bahkan lebih cenderung menekuk. Kalau duduk paling belakang sendiri gimana? Nah, untuk duduk paling belakang seperti ini ya. Ini jadinya lebih jinjit. Ya wajar sih, karena joknya itu semakin ke belakang semakin lebar. Jadi membuat si kaki kita itu lebih mengangkang ya. Dan untuk joknya gimana mas rasanya? Joknya enak sih mas. Cuman untuk joknya sendiri busanya empuk ya. Busanya empuk, enak masih. Dan lebar ya. Lebar. Cocok untuk orang yang posturnya besar ya. Ya cocok banget mas. Terus untuk yang posisi tangan ke stang seperti ini, posisinya gimana? Posisinya masih standar sih mas, nggak terlalu yang capek nemen atau yang nggak nyaman-nyaman juga, tapi pas lah. Nah, ini seperti karakter motor sport naked.
Jadi sportinya dapat, nyamannya juga masih dapat. Meskipun nggak dibilang nyaman banget dan sporty banget gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, untuk suspensi depan gimana? Suspensi depan masih bawaan ini ya cukup lah Mas untuk harian Mas. Empuk ya. Dipakai melewati jalan yang gak rata enak nggak? Enak, masih bisa lah dibuat jalan yang nggak rata. Nah, jadi seperti itu. Oke. Setelah ini saya akan coba duduk di belakang sebagai penumpang ya. Bagaimana ergonominya? Nah, jadi seperti ini ya ergonomi penumpang ketika duduk di Yamaha All New Aerox Connected ini. Pertama yang saya rasakan itu joknya. Joknya ini busanya itu empuk, tapi karena tipis ya, jadi cukup terasa sih ke rangka joknya itu. Jadi memang rasanya nyaman, tapi ya karena tipis itu tadi, jadi terasa rangka joknya. Lalu untuk lebar joknya ini cukup lebar, tapi nggak terlalu panjang. Nah, ini bisa kalian lihat ya, sisanya itu sangat sedikit. Dan di sini ada sisa bodi seperti ini. Jadi memang mirip dengan motor sport ya. Lalu untuk footstep atau posisi kaki seperti ini. Nah, ini bisa kalian lihat. Posisinya ini cukup maju tapi juga cukup naik. Dan ini masih tergolong nyaman sih untuk penumpang. Cuman nggak enaknya itu ke rider. Pertama dari sepatunya ini, kalau sepatu penumpang itu kotor, otomatis akan mengotori celana si pengendara. Tuh katanya yang punya jangan kopros-kopros atau jangan jangan jorok lah. Lalu untuk posisi lutut ini juga hampir sama, sejajar dengan tinggi sikutnya ya. Jadi kalau misalnya pengendaranya itu ketika belok, nah bisa kalian lihat. Nah, kalau belok mentok seperti ini lututnya mengganggu sikut pengendara ya. Jadi kita harus sedikit lebar seperti ini. Dan kata yang punya, enaknya itu kalau misalnya penumpangnya itu cewek atau istrinya sendiri, itu bisa sandar. Nah, seperti ini. Tapi kalau sama jenis ya dikaplok. Terus untuk jarak ke rider seperti ini ya. Ini mengingatkan saya pada motor Yamaha Saber saya sih. Beneran. Ini karena ada selisih ketinggian jok ya. Jadi itu mirip dengan Yamaha Saber. Dan posisinya ini jarak penumpang ke rider juga cukup dekat. Lalu untuk selisih ketinggiannya ini juga terlihat ya. Padahal ini Bro Ricky ini punya tinggi 175 cm dan saya 167 cm. Naik di belakang ini masih ini ya, saya lebih tinggi, bahkan tingginya itu cukup jauh. Jadi seperti itu. Lalu untuk suspensi belakang ya. Nah, karena ini pakai suspensi aftermarket, jadi empuk kerasnya itu tergantung settingan kita sendiri sih. Tapi ini suspensinya di setel apa? Standar. Yang soft Mas. Oh, yang soft. Nah, ini sama yang punya di setting yang lembut atau yang empuk, jadi lebih nyaman. Karena yang bawaannya itu terkenal keras kalau nggak salah, bener nggak? Yang bawaannya itu terkenal keras, sama sih dengan model sebelumnya. Tapi untuk yang tipe tertingginya yang pakai subtank itu gimana? Sama karakternya dengan NMAX kira-kira? Sama Mas, karakternya Aerox sama NMAX itu sama-sama keras. Jadi seperti itu. By the way, tadi saya naiknya itu tidak seperti naik motor sport ya. Karena di motor ini itu posisi footstepnya cukup maju ke depan. Jadi kalau kita naik ala-ala motor sport itu sedikit susah sih. Jadi saya naik seperti naik motor matic atau motor bebek. Oke, mungkin itu saja ya video review ergonomi saya mengenai Yamaha All New Aerox Connected tahun 2021 ini, kepunyaannya Bro Ricky. Kalau suka dengan video ini jangan lupa di like. Kalau ada pertanyaan, kritik atau saran silahkan komen di bawah. Share juga ke sosial media kalian apabila video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe untuk mengikuti video-video terbaru dari saya. Nyalakan juga tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya. Follow juga Instagram saya di @mojaniro938. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.